Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Dwi dari SMP Negeri 2 Kuala Pembuang, tepatnya ada di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya sedikit mungkin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kami di daerah Seruyan juga merupakan salah satu kabupaten terdampak pandemi atau wabah COVID-19 yang sekarang ini lagi melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada akhir bulan Maret tahun 2020 di kabupaten kami menyatakan bahwa kami lockdown, sehingga salah satu dampaknya adalah dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar yang sebenarnya kami sudah mulai bersiap untuk melakukan kegiatan UNBK tahun ajaran 2020-2021. Sebelum adanya dampak COVID, proses belajar mengajar di tempat kami menggunakan pembelajaran konvensional seperti biasa, termasuk di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran TIK. Di mapel yang saya ampu, sebenarnya saya sudah menggunakan perangkat TIK yang ada di laboratorium komputer kami. Meski beberapa saya sudah menggunakan aplikasi online semacam LMS Edmodo, Kahoot, Quizizz, namun saya tidak begitu mewajibkan mereka untuk mengakses beberapa aplikasi tersebut untuk belajar di rumah. Mereka menggunakan aplikasi tersebut ketika di sekolah saja. Dan sistem absen dan penilaian yang saya gunakan menggunakan model game based learning, sehingga untuk setiap minggunya peserta didik dibuatkan rubrik penilaian yang saya olah di sebuah Excel, yang setiap minggunya mereka diwajibkan untuk mengisi rubrik-rubrik itu dengan mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Adapun rencana pembelajaran ketika masa pandemi COVID-19 sekarang ini, saya tetap menggunakan model game based learning yang didukung dengan beberapa aplikasi seperti Learning Management System Edmodo, ada Unity nanti sebagai pembuat game development untuk pengenalan beberapa perangkat komputer, kemudian ada juga kelas virtual semacam Discord, dan mungkin untuk tahapan evaluasi atau kuis mungkin. Yang berikutnya, software development game dengan Unity yang digunakan untuk membentuk sebuah materi menjadi sebuah permainan. Nah, aplikasi ini saya fungsikan untuk mengenalkan beberapa perangkat komputer dalam bentuk permainan. Adapun tahapan dalam model game based learning ini adalah yang pertama, identifikasi game permainan, kemudian yang kedua, motivasi materi pembelajaran yang akan diberikan, kemudian konstruksi model dari materi menjadi sebuah permainan, kemudian berikutnya baru pemberian materi kepada peserta didik, kemudian setelah itu sebagai persiapan bermain, perlu penjelasan peraturan dalam bermain nantinya, yang terakhir
evaluasi materi yang diberikan dalam bentuk permainan. Jadi semua tahapan yang ada di sini dikupas dalam bentuk permainan. Dari beberapa aplikasi yang saya gunakan pada tahapan game-based learning yang saya coba rancang, hebatnya di rumah belajar semua sudah difasilitasi. Jadi tidak perlu menggunakan banyak aplikasi yang pada tahapan yang seperti disampaikan di awal. Di rumah belajar sudah lengkap, di mana ada fitur kelas digital yang bisa menggantikan kelas fisik yang ada di dalam sekolah. Kemudian ada sumber belajar di mana banyak materi yang tersimpan di sana, termasuk mata pelajaran TIK. Ada juga juga sudah disediakan bank-bank soal yang teman-teman atau sahabat semua bisa mengakses dan membagikan ke peserta didik masing-masing, sehingga rumah belajar layak untuk dijadikan acuan sebagai pembelajaran daring atau online semasa masa pandemik COVID-19. Sekian dari saya, Dwi. Ini adalah rencana tahapan ketika masa pandemi, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan rencana-rencana yang sudah saya susun, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, harapan saya semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga proses belajar mengajar bisa kembali seperti semula. Dan untuk rekan-rekan sahabat semuanya tetap berada di rumah. Semoga pandemi ini bisa kita lalui dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.